Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa lagi kita dalam kajian Al-Quran, dan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita sebagaimana diajarkan oleh para guru-guru kita yang tersambung sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang membaca Al-Quran tetapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan huruf hijaiyah sebagaimana mestinya. Melalui media yang insya Allah berkah ini, kita akan mencoba membantu kepada kaum muslimin yang ingin mempelajari Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat, tabi'in, kemudian para ulama, yang kemudian sampai pada guru-guru kita. Sebelum membaca Al-Quran tentu kita harus mengetahui setiap huruf hijaiyah, bagaimana cara mengucapkannya. Dalam kaidah tajwid, mempelajari Al-Quran, setiap huruf-hurufnya itu disebut dengan mempelajari makharijul huruf. Jadi kita akan memulai dari makharijul huruf dengan praktek membaca huruf hijaiyah satu persatu. Kemudian kita akan praktekkan bagaimana setelah nanti ada tambahan, misalnya menjadi mad, kemudian menjadi berdengung, dan juga disertai dengan sifat-sifat huruf yang melekat pada setiap huruf hijaiyah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap huruf hijaiyah yang belum ada harokatnya, ini nanti ketika kita pelajari akan menjadi kaidah cara membaca fawatihus suwar. Ya. Jadi ini dibacanya kalau belum ada harokatnya, bunyinya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, ada yang bilang zai, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah. Ini kalau kemudian kita sering mendengarkan lagu dari anak-anak menghafalkan huruf hijaiyah, itu biasanya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha,
lam alif, hamzah, ya. Nah, biasanya ada lam alifnya. Cuma karena lam alif itu adalah lam dan alif. Sedangkan huruf hijaiyah ini sebenarnya tidak termasuk alif. Jadi alif ini tidak termasuk huruf hijaiyah. Yang huruf hijaiyah adalah hamzahnya. Jadi huruf hijaiyah ini jumlahnya semuanya ada 28. Kaum muslimin rahimakumullah, pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan mendasar dalam membaca Al-Quran adalah biasanya dia tidak bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, sehingga terkesan beberapa huruf itu dibunyikan sama. Untuk itu saya akan memulai dengan beberapa huruf yang hampir sama bunyinya, karena apabila kita salah mengucapkan bunyi-bunyi dari setiap huruf itu akan merusak arti dari kalimat tersebut. Contohnya misalnya sa dengan sa. Ini fatal perbedaannya. Ketika ada sa dibaca sa, itu akan berubah artinya. Misalnya contohnya adalah ismun dengan sa, ismun itu artinya dosa. Sedangkan ismun dengan sin, nah, ini artinya nama. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan perbedaan setiap huruf pengucapannya. Apabila beda makhrajnya harus benar-benar dibedakan. Jangan sampai semuanya bunyinya sama. Para pecinta Al-Quran rahimakumullah, kita akan coba satu persatu. Sebelumnya pertemuan kita membahas makharijul huruf, ya. Jadi antara sa dengan sa ini makhrajnya berbeda, tempat keluar hurufnya berbeda. Kalau sa itu adalah ujung lidah dengan ujung gigi, sa. Sedangkan sa ujung lidah mendekati pangkal gigi atau menempel ke pangkal gigi bisa. Jadi kalau sa itu lidahnya mengganjal di antara dua gigi, sedangkan sa itu giginya rapat untuk kemudian terdorong oleh ujung lidahnya, bunyinya sa. Nah, harus beda dengan sangat. Sa, sa. Nah, sa, sa. Sa, sa. Harus dibedakan. Jangan summa semuanya, tapi summa misalnya. Kemudian ada juga sya dan so. So ini makhrajnya sama dengan sa. Sedangkan sya ini makhrajnya nanti sama dengan ya di tengah lidah dengan angin yang banyak. Sya. Jadi kalau misalnya mengucapkan sya tidak tepat, contohnya orang baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang orang baca a'udzu billahi minasyaiton, minasyaiton misalnya. Nah, ini tidak tepat. Harusnya minasyaitonir rajim. Ya. Oke. Sa, sa, sya, so, do. Nah, ini do itu makhrajnya ada di pinggir lidah memanjang, Jadi sangat beda dengan do yang makhrajnya sama dengan sa. Jadi nanti ketika mengucapkan harus beda. Do. Sedangkan yang ini bunyinya do. Lidahnya mengganjal dua gigi di ujung lidah dan ujung gigi. Do, ya. Do. Jadi bedakan betul-betul
Dan ini tidak boleh ada unsur Z ini. Ini kebanyakan orang baca do itu zolim misalnya. Nah ini salah. Ya, harus do. Karena do, nanti kalau kita sudah bahas masalah sifatul huruf, karena kemarin kita juga sudah menyampaikan di channel ini juga bahwa ada sifat do yang jahar, tidak boleh ada angin, tidak boleh keluar desis, jadi bunyinya do. Sama dengan za ini dengan do sama makhrajnya, bedanya istifal isti'la. Yang do bunyinya o, yang za bunyinya a. Tapi dua-duanya tidak boleh ada unsur z. Ya, Z-nya baru di sini. Za. Makhrajnya za sama dengan sa dan so. Ya. Kemudian ya. Nah, ini mirip dengan za, tapi ya makhrajnya sama dengan sya. Nah, kita ulang dari pertama. Fa, sa, sya. So, do, la, za, ya. Nah, kemudian yang juga penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai membaca satu huruf dengan panjang-panjang. Karena nanti ada kaidah mad tabi'i, ada mad tabi'i. Sehingga jangan sampai nanti ketika baca sa, sya, so panjang-panjang, tak boleh. Satu ketukan ya. Jadi setiap huruf adalah satu ketukan. Sa, sa, sya, so, do, da, za, ya. Beginilah guru-guru kami mengajarkan. Guru kami bersanad sampai menyambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau belajar Al-Quran harus ada sanad yang tersambung. Jangan sampai kita belajar Al-Quran tidak punya guru dan akhirnya nanti tidak ada yang bisa menanggung bacaan-bacaan kita. Jadi sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kita ulang sekali lagi baru kita lanjut pada huruf selanjutnya. Bedakan setiap hurufnya. Fa, sa, sya, so, do, za, za, ya. Oke. Kita lanjutkan. Titik 2 ta. Ini ta makhrajnya sama dengan to. Tempatnya sama persis, cuma sifatnya berbeda. Yang ta istifal bunyinya a, to isti'la bunyinya o. Ta sifatnya hamas lepas nafasnya, ada keluar anginnya, to ditahan anginnya. Ta, to. Jadi jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir, to sampai to-nya sampai keluar anginnya. Ini enggak boleh. To itu ditahan anginnya. Kalau ta dilepas. Ta ya. Ta, to. Ta, to. Nah, gitu. Baru ko, fa. Ko, fa. Ini bedaannya titiknya 2, titiknya 1. Ya. Ta, to, ko, fa, wa, ma, ha. Nah, ini gampang. Ko, fa. Nah, di fa ini ada kadang sebagian orang mengatakan fa itu bunyinya pa. Nah, ini ada makhraj fa itu ada di bibir
bagian bawah dalam ketemu dengan gigi atas. Dengan gigi atas itu kemudian bunyinya fa, keluar anginnya, disebut dengan hams ya. Dengan hams itu adalah melepaskan angin. Kalau pa, nah itu anginnya nggak keluar, tapi fa lembut ya. Ko, fa, baru wa, bukan wa tapi wa. Kemudian ma, ha. Ha itu makhrajnya ada di pangkal tenggorokan yang harus dibaca agak lebih dalam. Jadi seakan-akan ada sampai ke dada, padahal makhrajnya hanya di pangkal tenggorokan. Ha ya. Ha, sebagian anginnya ada masuk karena saking dalamnya. Kemudian a, itu juga makhrajnya sama di ha dan bunyinya a, bukan a tapi a. Ditahan suaranya, namanya syiddah ya. Syiddah itu menahan suara. Jadi kalau ditahan suaranya a, bukan a ya. Au, nah ini berarti dia melepas, harusnya a, tertahan suara dalam. Kemudian yang ini a dengan a, bedakan betul. Karena kalau sampai ini sama saja, kadang orang mengatakan begini, alhamdulillahirabbil alamin, alamin dengan alamin itu beda jauh. Jadi alim dan alim. Banyak orang mengatakan, wah, alhamdulillah anak saya alim. Nah, alim itu artinya pedih ya. Walahum adabun alim ya kan. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi kalau kita kadang disebut alim seneng, padahal alim itu artinya pedih. Harusnya alim ya. Jadi alim a dengan a beda. Harus benar-benar dibedakan. Jangan sampai sama. Jangan Rabbil alamin. Sampai-sampai kadang Rabbil ngalamin. Nah, ngalamin ini juga tidak sesuai karena makhrajnya berbeda. Jadi bunyinya a. Nah, diulang dari sini. Ta, to, ko, fa, wa, ma, ha, a, ya. Tengah tenggorokan. Ya. Agak mengalir sedikit. Ya. Muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu ini baris yang mirip-mirip bentuknya. Ini bentuknya mirip, suaranya tapi beda-beda ya. Apa ini? Allah. Nah, di atas wain, di sini Allah. Allah ya. Allah ini bersih, bukan gha tapi Allah. Allah ini punya sifat jahar. Jahar itu artinya anginnya tertahan. Kalau kha anginnya terlepas tapi makhrajnya sama. Jangan disamakan antara wa dengan kha. Kadang wa ini ada orang yang baca gha misalnya. Jadi wa ini bersih. Wa ghairil maghdubi alaihim ya. Kemudian kha ya. Kha ada anginnya tapi makhrajnya sama. Kemudian ja. Nah ini ja, ini mohon maaf ini banyak orang baca ja itu ja. Jajan, Jakarta, Jawa. Nah, harusnya ja. Jadi kalau Al-Qur'an bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jim bukan cim ya. Ja. Jaji jubaj ya. Ja. Kemudian ha. Ini ha makhrajnya sama dengan ain. Jadi ha, a ya. Kemudian ini mudah juga ka. Ka. La. Nah, la. Nah, ini la kadang juga ada yang salah ketika mengucapkan lidahnya kelihatan. Padahal la itu punya sifat yaitu inhiraf, condong.
lidahnya itu balik ke dalam. Nah, nekuk. Kalau sampai la, gitu, la, nah lidahnya kelihatan salah. Jadi makhrajnya itu di pinggir lidah bagian ujung dengan langit-langit. Bunyinya la, la, bukan la. Nah, bunyinya hampir sama tapi la, ya. Kemudian ini bunyinya da. Da makhrajnya sama dengan ta dan to. Da sama dengan ta dan to. Tak boleh da, bunyinya da. Nah, ta, karena semua orang bisa ta, maka menjadi contoh awal untuk makhraj yang ini. Ta, to, da. Ta, to, da. Jadi da itu makhrajnya ada di ujung kepala lidah dengan pangkal gigi. Jadi da. Agak lebih keras daripada bunyinya sa, za, do. Ini bersaudara, ini titiknya tambah satu jadi sa, to ditambah titik jadi do, da ditambah titik jadi da. Ini makhrajnya berdekatan. Yang sa, za, do di ujung lidah dengan ujung gigi, ta, dal, to di ujung kepala lidah atau bagian punggung lidah yang paling depan. Lanjut, kemudian ro. Nah, ini ro, takrir, ro. Nah, jangan ro tapi ro, ya. Kemudian ba. Nah, ini ba ini paling gampang, cuma kadang saking gampangnya jadi huruf-huruf yang disingkat beli fermen itu paling gampang, saking gampangnya biasanya menjadi tawalud atau beranak, ya. Jadi ba itu kadang bacanya kurang maksimal. Kemudian bunyinya biasanya dibaca ba, ada anginnya, padahal harusnya tidak boleh ada angin. Bunyinya ba, bukan ba tapi ba. Kemudian na, ini gampang juga. Na ini saudaranya lam dan ro. Jadi bunyinya na, enggak udah na tapi na, lidahnya nempel di langit-langit. Oke, kita ulang sekali lagi dari paling atas. Ta, sa, sya, so, do, lo, za, za, ya. Kemudian ta ada anginnya, po enggak boleh angin, po, fa ada anginnya, fa, kemudian wa, ma, ha, a, ya, bedakan a. Kemudian ini wa, kho, wa bening, kho ada anginnya, ada gerokannya, ja tanpa angin, ja, ha, ka, la, da, ro, ba, na. Nah, ini adalah cara-cara pengucapan makharijul huruf beserta sifatul huruf. Ini huruf hijaiyah saja, baru huruf hijaiyah. Begitu kita sudah sempurna mengucapkan setiap huruf-huruf ini, tinggal merangkai nantinya. Tinggal dirangkai. Oke? Kita coba rangkai tapi dengan kalimat yang pendek-pendek. Sa, za, do. Ini satu makhraj. Sa, za, do. Berarti lidahnya harus tidak berubah. Sa, za, do. Nah, satu makhraj. Ini juga satu makhraj. Sa, za, so. Sa, za, so. Nah, sama persis. Ini juga satu makhraj. Ta, da, to. Ta, da, to. Ta, da, to. Satu makhraj. Ini juga satu makhraj. Sya, ja, ya. Sya, ja, ya. Ya dengan ja itu sama. Makanya jangan sampai nanti kalau baca jim gitu, kalau jim masih salah, latihannya yi, ya. Yi, ja, ya. Sya, ja, ya. La, na, ro. Ini juga makhrajnya la, na, ro. Oke.
Nah, ini baru di pinggir lidah memanjang. Dha, ko, ka, dha, ko, ka, dha, ko, ka. Nah. Selanjutnya ini yang di tenggorokan, paling pangkal, tengah, ujung. A, ha, ha, a, kho, wo. Nah. Ma, ba, wa, fa. Ini di bibir, ini di tenggorokan, pinggir lidah memanjang, pangkal lidah ya, pangkal lidah, hampir pangkal, ujung lidah, bagian pinggir, tengah lidah, kemudian ini ujung kepala lidah dengan pangkal gigi, ujung lidah dengan pangkal, ujung lidah dengan ujung gigi. Nah, ini adalah huruf-huruf yang keluar dari makharijul huruf yang 5, yaitu ini yang keluar dari 3 saja, tidak termasuk yang di hidung atau di pangkal hidung dan rongga mulut. Ini dari lidah semuanya, dari tenggorokan semuanya, baru dari bibir. Yang lidah namanya syafatain, yang di tenggorokan namanya halqiyah atau disebut idhar halqi, yang di lisan namanya al-lisan. Ini macam-macam, ada zalikiyah, kemudian nitaiyah, asaliyah, lithawiyah, ini syajariyah, jambiyah, lahawiyah. Nah, ini nama-nama huruf yang ada di dalam mulut dan tenggorokan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita akan menambah satu materi. Kalau tadi kita sampaikan bahwa membaca huruf hijaiyah itu kalau tidak ada tambahannya harus satu ketukan. Contoh sa, za, do. Nah, sekarang di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ada huruf alif. Jadi huruf alif ini bukan huruf hijaiyah asli yang kemudian dihitung sebagai huruf hijaiyah yang 28, tetapi huruf hijaiyah itu adalah hamzahnya. Alif adalah huruf tambahan, huruf ilat. Kemudian kalau dia nempel dengan huruf yang lain, dia akan mempengaruhi, menjadikan panjang, disebut dengan mad. Jadi cara bacanya di ayun. Sa, ya. Jadi sa. Panjangnya harus stabil antara setiap huruf yang panjangnya disebut dengan mad tabi'i. Jadi ini harus dibedakan, nggak boleh sa, ya, nggak boleh. Tapi sa, sya, so, do, da, za, zaya, tato, toko. Ya, jadi satu ayunan itu tandanya bahwa dia dibaca mad atau panjang. Jadi kalau huruf masih murni tanpa alif itu harus satu ketukan, setelah ada tambahannya baru dipanjangkan. Karena kalau sampai salah panjang pendeknya juga akan salah artinya. Harus hati-hati dalam baca Al-Quran, karena baca Al-Quran itu ketika salah makhrajnya, salah artinya, salah panjang pendeknya, salah artinya. Maunya kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala, ternyata kita mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang saya sampaikan mengenai huruf-huruf hijaiyah untuk bisa mengantarkan kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diwariskan kepada para ulama, dan kita dapatkan
dan kita praktekkan. Semoga kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.